Kisah ini bukan sekadar tentang pertarungan, tapi tentang tragedi keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah lingkaran setan kebencian yang seolah tak pernah berakhir. Dari semua narasi dalam dunia game, mungkin tidak ada yang lebih kelam dan kompleks daripada kisah keluarga Mishima dalam saga Tekken. Ini adalah cerita tentang pengkhianatan, kutukan, dan dendam yang mendarah daging, mengubah ayah menjadi monster dan anak menjadi iblis. Mari kita telusuri kembali awal mula dari kehancuran salah satu dinasti paling ikonik di dunia game. Semua berawal dari sosok Jinpachi Mishima, seorang master bela diri yang terhormat dan pendiri dari Mishima Zaibatsu. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan ini dibangun dengan visi dan kehormatan. Namun, benih kehancuran sudah tertanam dalam keluarganya sendiri. Putranya, Heihachi Mishima, memiliki ambisi yang membara dan rasa haus kekuasaan yang tak terpuaskan. Dengan kejam, Heihachi mengkhianati ayahnya sendiri, merebut kendali Mishima Zaibatsu, dan memenjarakan Jinpachi di bawah kuil Hunmaro hingga tewas. Momen ini menandai awal dari era kegelapan Mishima Zaibatsu dan menjadi dosa pertama yang akan melahirkan tragedi-tragedi berikutnya. Heihachi mengubah perusahaan ayahnya menjadi organisasi militer yang ditakuti di seluruh dunia, memulai warisan brutal atas nama kekuatan. Di tengah ambisinya, Heihachi menikah dengan seorang wanita bernama Kazumi Hachijo. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra yang diberi nama Kazuya Mishima. Kehidupan mereka tampak normal pada awalnya. Namun sebuah rahasia kelam tersembunyi di balik garis keturunan Kazumi. Ia ternyata berasal dari klan Hachijo, sebuah klan pembunuh kuno yang ditakdirkan untuk melenyapkan individu berbahaya di dunia, termasuk para pewaris klan Mishima. Yang lebih mengerikan, Kazumi adalah pembawa gen iblis, sebuah kekuatan supernatural yang memberinya kekuatan luar biasa, namun juga sifat haus darah. Gen terkutuk ini, tanpa disadari, telah ia wariskan kepada putranya, Kazuya, saat Kazumi mencoba membunuh Heihachi atas nama takdir klannya. Ia mengungkapkan wujud iblisnya setelah menyadari ancaman mematikan yang bersemayam dalam darah keluarganya. Heihachi mengambil keputusan yang paling brutal. Dia membunuh istrinya sendiri, Kazumi, dengan tangannya sendiri untuk menghentikan ancamannya. Namun, kematian Kazumi tidak mengakhiri kutukan itu. Heihachi kini menatap putranya, Kazuya, dengan penuh kecurigaan untuk memastikan apakah gen iblis benar-benar hidup dalam diri Kazuya. Heihachi melakukan tindakan yang tak termaafkan. Ia membawa Kazuya yang masih kecil ke tepi tebing curam dan melemparkannya ke bawah. Logika kejamnya sederhana. Jika Kazuya selamat, itu berarti gen iblis dalam dirinya nyata dan ia cukup kuat untuk menjadi penerusnya. Jika ia mati, maka ia hanyalah anak yang lemah dan tak berguna. Di ambang kematian, di dasar jurang, kebencian Kazuya terhadap ayahnya mencapai puncaknya. Dalam keputusasaannya, ia tanpa sadar membuat perjanjian dengan entitas iblis yang bersemayam dalam dirinya. Kekuatan iblis itu tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya dan memungkinkannya untuk selamat, tetapi juga memberinya kekuatan untuk membalas dendam. Momen inilah yang melahirkan lingkaran setan kebencian antara ayah dan anak. Kazuya tumbuh dewasa dengan satu tujuan, membunuh Heihachi dan merebut semua yang dimilikinya. Dendam ini menjadi bahan bakar utama bagi konflik mereka yang kemudian menjadi pusat dari turnamen
The King of Iron Fist, sebuah panggung berdarah bagi pertarungan keluarga mereka. Konflik ini tidak berhenti di situ. Kazuya kemudian memiliki seorang putra, Jin Kazama, yang juga mewarisi gen iblis. Warisan terkutuk ini terus berlanjut, menciptakan 3 generasi kakek, ayah, dan cucu yang saling membenci dan berusaha untuk menghancurkan satu sama lain. Setiap pertarungan antara Heihachi, Kazuya, dan Jin bukan lagi sekadar adu kekuatan, melainkan perwujudan dari kutukan, kebencian, dan trauma yang diwariskan. Kisah keluarga Mishima adalah sebuah pengingat tragis bahwa musuh terbesar terkadang bukanlah orang asing, melainkan darah daging kita sendiri, dan bahwa dendam adalah api yang akan terus membakar hingga tidak ada lagi yang tersisa.